Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan lembaga pendidikan, yang saya hormati para pakar pendidikan dan narasumber, yang saya banggakan para pendidik, orang tua, dan seluruh siswa-siswi yang telah hadir, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum merangkai kata, izinkan saya menyampaikan sepenggal pantun. Pergi ke pasar membeli kain batik motifnya elok dan rupawan. Jika ilmu tak dibekali iman, AI hadir, akal manusia pun terguncang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita diberi kesehatan serta kesempatan untuk berbagi ilmu dan mendengarkan pidato dengan tema Pendidikan di Era Kecerdasan Buatan, Sikap Bijaksana dalam Penggunaan AI. Hadirnya kita di sini adalah bukti kepedulian terhadap masa depan pendidikan di tengah laju teknologi yang tak terbendung. Perkenalkan, saya Madya Rafida Nukma, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura, yang turut menyoroti terkait penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Para audiens yang budiman, pernahkah kita bertanya, di mana posisi manusia ketika mesin semakin cerdas? Filsuf Yunani Aristoteles pernah berkata, pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Namun, di era kecerdasan buatan, paspor itu tak cukup hanya berisi data dan algoritma. Kita berada di persimpangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab moral. Hari ini, izinkan saya mengajak kita semua merenung bagaimana menjaga api kebijaksanaan manusia tetap menyala ketika AI telah menjadi lentera yang menerangi setiap langkah kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para audiens yang dengan semangat untuk merefleksikan peran kita bersama. Semoga materi hari ini dapat menjadi titik tolak bagi terciptanya sistem pendidikan yang harmonis antara kecerdasan buatan dan kebijaksanaan manusia. Setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali berhak merasakan manfaat AI sebagai alat pencerdas, bukan sebagai pengganti peran guru atau akal sehat. Sebab di pundak mereka lah masa depan bangsa ini bertumpu, masa depan yang harus kita jaga agar teknologi tetap menjadi pelayan, bukan penguasa dalam setiap langkah pembelajaran. Para hadirin sekalian, di era maraknya penggunaan platform AI yang merajalela, UNESCO tahun 2023 melaporkan bahwa 60% negara telah mengintegrasikan AI dalam sistem pendidikan. Namun, gemerlap teknologi ini menyimpan paradoks, sementara AI mampu mempersonalisasi pembelajaran. Studi Stanford Human Centered AI tahun 2022 menunjukkan 42% siswa Amerika Serikat mengakui ketergantungan mereka pada AI tanpa memahami konsep dasar. Di Indonesia, tentu hal ini juga terjadi. Banyak dari siswa dan mahasiswa yang menggunakan AI untuk membantu meringankan masalah mereka. Namun mereka terkadang lupa dan melebihi batas, sehingga yang mereka lakukan bagian dari mengikis daya kritis. Terkadang, tanpa berpikir mereka hanya menyalin saja dan menganggap semua jawaban yang keluar itu benar. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Yuval Noah Harari. Jika pendidikan hanya mengajar manusia untuk mengikuti algoritma, maka AI akan menggantikan kita. Inilah titik kritis di mana kita harus memilih, menjadikan AI sebagai alat atau membiarkan menjadi sangkar bagi nalar. Permasalahan utama terletak pada 3 aspek. Pertama, ketergantungan versus kemandirian kognitif. AI memudahkan akses informasi, tetapi riset Journal of Education Psychology tahun 2023 membuktikan bahwa siswa yang terlalu bergantung pada AI mengalami penurunan 30% dalam kemampuan analisis. Kedua, krisis integritas akademik, seperti kasus plagiarisme berbasis AI di Universitas Melbourne tahun 2024 yang membuktikan teknologi bisa menjadi pisau bermata dua. Ketiga, kesenjangan literasi digital. Data Kemendikbud tahun 2023 menyebutkan bahwa hanya 35% sekolah di daerah 3T yang siap infrastruktur AI. Jika tidak diantisipasi, AI justru akan memperdalam jurang ketimpangan, bukan menyatukan. Di tengah pro dan kontra ini, pihak pro AI berargumen bahwa teknologi ini efisien, personal, dan membuka akses ilmu tanpa batas. Namun pihak kontra mengingatkan, kecerdasan buatan tak memiliki empati, nurani, atau kemajuan menilai konteks budaya.
Contoh nyata adalah ketika kegagalan AI mengenali nuansa bahasa daerah. Disinilah letak kompleksitasnya. AI adalah temuan brilian, tetapi ia tetap produk manusia yang tak sempurna. Solusi yang dapat diterapkan adalah pendekatan human-centered AI. Pertama, kurikulum harus dirancang untuk menyeimbangkan keterampilan teknis dan karakter, seperti model blended learning yang menggabungkan diskusi filosofis dengan praktik AI. Kedua, pemerintah perlu membentuk tim ahli multidisiplin untuk merumuskan pedoman etika AI di sekolah, terinspirasi dari kesuksesan di Finlandia yang melibatkan siswa dalam penyusunan kebijakan teknologi. Ketiga, kolaborasi dengan platform AI seperti Google Classroom atau Kuiper untuk menyediakan fitur critical thinking yang memicu refleksi mandiri pengguna. Bagi pendidik, siswa, dan orang tua, langkah praktis bisa dimulai dari hal sederhana. Guru dapat mengadakan AI versus manusia, meminta siswa menguji validasi jawaban AI dengan argumen mereka sendiri. Siswa perlu dibiasakan menerapkan 3V, verifikasi, validasi, dan variasi sumber. Orang tua diberikan pengarahan untuk mendampingi anak dalam proses belajarnya untuk mengukur kedalaman pemahaman. Ingat, AI adalah peta, tetapi kompas moral tetap berada di tangan manusia. Instansi pendidikan perlu menerapkan assessment for growth, sistem penilaian yang menekankan proses berpikir, bukan sekedar hasil akhir. Ada beberapa tips yang saya bagikan untuk dijadikan alternatif sikap bijak penggunaan AI. Bagi pendidik, jadikan AI sebagai rekan diskusi di kelas, bukan sekedar mesin pencari. Contohnya, minta siswa membandingkan jawaban AI dengan argumen mereka sendiri. Bagi siswa, gunakan AI untuk eksplorasi ide, tetapi selalu verifikasi dengan sumber terpercaya. Ingat, AI bisa salah, tapi pertanyaanmu tak pernah salah. Bagi orang tua, dorong anak untuk menjelaskan konsep yang mereka pelajari dari AI dengan bahasa sendiri. Uji kedalaman pemahaman mereka. Langkah yang bisa kita raih, mari kita sepakati gerakan 1 jam tanpa AI di setiap pekan. Saat dimana guru dan siswa kembali ke diskusi langsung, merajut ide dengan hati dan logika, bukan algoritma. Di balik segala solusi teknis, kita tak boleh lupa bahwa pendidikan karakter adalah benteng terakhir yang membedakan manusia dari mesin. Kecerdasan buatan mungkin mampu menjawab pertanyaan fisika dan rumit, tetapi ia tak pernah bisa mengajarkan kejujuran ketika ujian, empati saat berdiskusi, atau keberanian mengakui kesalahan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan, pendidikan itu memanusiakan manusia. Disinilah tugas suci kita memastikan AI tidak menggerus nilai-nilai keteladanan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Sekolah harus menjadi laboratorium hidup di mana siswa belajar memaknai data dengan nurani, bukan sekedar efisiensi algoritma. Sebab teknologi tanpa hati hanya akan melahirkan generasi yang terampil menghitung, tetapi gagap menghitung nilai kemanusiaan. Hadirin yang saya banggakan, jika kita merangkum seluruh materi hari ini, jawabannya jelas. Kecerdasan buatan adalah anugerah, tetapi juga ujian bagi kemanusiaan kita. Di satu sisi, AI membuka pintu pembelajaran yang personal dan inklusif. Di sisi lain, ia berpotensi mematikan daya kritis dan memutus mata rantai nilai leluhur pendidikan. Pendidikan bukan sekedar menjejalkan data, tetapi menumbuhkan budi pekerti dan rasa tanggung jawab. Inilah esensi yang tak boleh tergantikan oleh algoritma apapun. Mari kita sepakati, AI bukan musuh, melainkan mitra yang harus kita kendalikan dengan bijak. Guru, siswa, orang tua, dan pemerintah harus bergandengan tangan. Sebagaimana prinsip gotong royong yang menjadikan jiwa bangsa, kolaborasi inilah yang akan memastikan AI menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah. Ingat, AI di tangan yang ceroboh, teknologi bisa menjadi racun. Di tangan yang arif, ia adalah obat penawar kesenjangan. Sebelum mengakhiri, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyampaian pidato ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau data yang belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas masalah. Niat saya hanyalah satu, mengajak kita semua berefleksi bersama demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih manusiawi di tengah gempuran teknologi. Mulai hari ini, mari kita ambil langkah kecil namun konkret. Guru dapat merancang satu aktivitas kelas yang memadukan AI dengan diskusi nilai-nilai Pancasila. Siswa bisa berkomitmen untuk tidak copy-paste jawaban AI tanpa memahami konsepnya. Orang tua dapat membatasi screen time dan menggantinya dengan obrolan bermakna. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian para audiens sekalian. Semoga pertemuan hari ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan kolektif untuk mendidik generasi masa depan yang tak hanya pintar secara digital, tetapi juga berkarakter kuat. Pesan dari Bapak B.J. Habibie, teknologi tanpa humanisme adalah kesia-siaan.
Marilah kita jadikan AI sebagai kawan yang menghidupkan akal dan nurani, bukan alat yang mematikan kepekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di aksi nyata berikutnya.